Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri lanjutan. Nah, seperti yang udah kalian pelajari di minggu-minggu sebelumnya, bahwa kita sudah belajar tentang persamaan trigonometri, tapi di sini ada yang berbeda, yaitu tentang persamaan trigonometri lanjutan. Apa yang berbeda atau apa yang membedakan antara persamaan trigonometri yang sekarang dengan persamaan trigonometri yang sebelumnya? Mari kita bahas sekarang. Nah, di sini ada sudut istimewa. Ini adalah materi prasyarat yang pertama, dan di sini ada kuadran. Ini adalah materi prasyarat yang kedua. Nah, jadi kemarin udah kita bahas ini. Nah, jadi kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soal, tentukan solusi dari persamaan trigonometri berikut. Yang pertama yaitu sin X sama dengan setengah akar 2. X-nya itu dibatasi dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, jadi yang biasa kalian pelajari itu di sininya sin X sama dengan sin berapa, atau cos X sama dengan cos berapa. Nah, di sini tuh agak berbeda. Agak berbedanya di mana? Di sininya. Nah, di sininya tuh belum ketahuan sin berapa, atau misalkan di sininya tuh cos berapa. Nah, cara menyelesaikannya adalah sesuai dengan materi prasyarat yang kemarin. Jadi sin X itu sama dengan setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 ini adalah sin berapa? Nah, di sini kan setengah akar 2, ternyata sinnya berapa? Sin 45. Jadi setengah akar 2-nya itu kita ganti dulu menjadi sin 45. Jadi kita tuliskan di sini sin X sama dengan sin 45. Nah, kemudian setelah itu kita mengerjakannya itu sama seperti yang udah-udah, yaitu dengan kita bikin garis 2 seperti ini. Jadi X sama dengan 45 ditambah K kali 360 derajat, karena alfanya adalah 45, atau X sama dengan 180 dikurangi dengan 45 ditambah K kali 360 derajat. Nah, jadi kalau udah seperti ini ya sama aja dengan yang kemarin. Jadi hanya membedakannya di sininya. Jadi di sininya tuh setengah akar 2 itu ternyata sin berapa yang menyebabkan dia setengah akar 2. Ternyata sinnya adalah 45. Nah, selanjutnya adalah kita selesaikan X sama dengan 45 ditambah dengan K kali 360, atau X sama dengan 135 ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah seperti biasa kita penentuan nilai K. Ketika nilai K-nya adalah 0, berarti X-nya adalah 45. Ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena pasti 1 kali 360 adalah 360 ditambah 45 itu lebih dari 360. Jadi tanpa kalian mengetahui angkanya berapa, kalian sudah bisa menentukan bahwa di sini X-nya pasti tidak memenuhi, karena batasnya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, selanjutnya untuk yang ini. Ketika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 135. Ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah tidak memenuhi. Kenapa? Seperti biasa, 1 kali 360 ditambah 135 pasti lebih dari 360. Jadi tanpa melihat atau mengetahui nilai X-nya berapa, boleh kalian bisa mengatakan atau menuliskan di sininya tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya ada berapa? Himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 45,135. Nah, selanjutnya adalah perhatikan. Sin X sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 ini adalah bernilai positif. Artinya nilai sin yang bernilai positif itu ada di kuadran 1 dan ada di kuadran 2, ya. Jadi ingat, sin yang bernilai positif itu ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Artinya apa? Artinya kalian boleh menggunakan sin yang di kuadran 1 dan boleh juga menggunakan sin yang di kuadran 2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kalau misalkan sinnya ada di kuadran 2. Nah, di sini sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, kemudian sin X sama dengan, kita pindah dulu di sebelah sini, kita pakai kotretan ya, kotretan. Nah, berarti sin X itu sama dengan setengah akar 2 itu, maaf,
Nah, di sini setengah akar 2 itu sama aja dengan sin berapa? Sin 45. Kemudian karena sin itu dia di kuadran 2 bernilai positif juga, jadi kita menggunakan perbandingannya ini. Ya, jadi sama aja dengan sin 180 dikurangi berapa? Pengen jadi 45 dikurangi 135. Jadi sama aja dengan sin 135. Nah, jadi si setengah akar 2 ini boleh kita ganti dengan sin 135. Jadi di sininya sin 135 itu, ya. Diulangi kembali, jadi setengah akar 2 itu ternyata dia sama aja dengan sin 45. Misalkan kalian pengen nyoba, kalau misalkan seandainya saya mau nih di kuadran 2 gitu, boleh nggak sih gitu, karena kan sama-sama positif, boleh aja. Jadi nanti sin 45 sama dengan sin 180 dikurangi berapa, pengen jadi 45, ternyata dikuranginya adalah 135. Jadi nanti di sininya pakainya sin 135. Kemudian kalau udah seperti ini ya sama aja gitu, jadi kita bikin 2 garis, X sama dengan 135 ditambah dengan K kali 360 atau X sama dengan 180 dikurangi dengan 135 ditambah K kali 360. Kita selesaikan. Jadi X sama dengan 135 ditambah dengan K kali 360 atau X sama dengan 45 ditambah K kali 360. Selanjutnya adalah kita penentuan nilai K. Ketika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 135. Ketika nilai K-nya sama dengan 1, X-nya udah jelas dia tidak memenuhi. Sekarang ini, ketika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 45. Ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah tidak memenuhi. Artinya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah 45,135. Ternyata sama aja dengan yang ada di atas. Nah, ini hanya untuk supaya menjadi pembeda, atau bukan pembeda ya, maksudnya kalau kalian mau menggunakan yang kuadran 1 dan kuadran 2 ternyata hasilnya sama. Jadi nanti ketika kalian menyelesaikan soal mau menggunakan kuadran 1 atau mau menggunakan kuadran 2 itu hasilnya sama. Nah, kalau misalkan seandainya ketika kalian menggunakan kuadran 1 dan ternyata hasilnya beda dengan menggunakan kuadran 2, berarti ada yang salah di dalam pengerjaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Cos X sama dengan negatif setengah X-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, di sini agak aneh lagi gitu. Kok ini ada cos X sama dengan negatif setengah gitu. Nah, berarti kalian harus mencari negatif setengah ini sama dengan cos berapa yang menyebabkan dia menjadi negatif setengah. Nah, cara yang pertama adalah yang harus kalian lakukan, tentukan dulu kuadran berapa nih yang menyebabkan cosnya negatif. Kita cek di sini. Kalau kuadran 1 cosnya positif, kuadran 2 hanya sin, kuadran 3 hanya tangen, kuadran 4 hanya cos. Oh, berarti karena negatif cosnya, berarti cosnya ada di kuadran 2 atau cosnya di kuadran 3. Nah, jadi kalian nanti bisa memilih mau di kuadran 2 atau di kuadran 3. Kenapa? Karena cosnya negatif, sedangkan di sini sinnya positif, jelas berarti cosnya negatif. Kalau di sini tangannya positif, berarti jelas cosnya di sini negatif. Misalkan kita akan menggunakan yang kuadran 2. Nah, berarti cos X sama dengan negatif. Nah, setengah itu berarti cos berapa? Kita cek dulu ke sini. Setengah itu ternyata cos berapa? Oh, cos 60. Berarti di sininya cos 60. Jadi negatifnya kalian tulis lagi, setengahnya itu cari dari sini. Setengah itu untuk cos ternyata nilainya adalah 60. Makanya di sininya cos 60. Nah, kemudian kita melipir dulu ke sini, melipir ya. Nah, kotret dulu di sini. Nah, negatif cos 60 itu sama aja dengan sama aja dengan cos. Nah, karena dia di kuadran 2, berarti kita pakai yang ini. 180 dikurangi dengan alfa, berarti cos
180 dikurangi berapa? Pengen jadi 60, berarti dikuranginya adalah 120. Sehingga jadinya cosnya adalah 120. Artinya negatif cos 60 sama aja dengan cos 120. Ulangi ya. Nah, kita kotret. Jadi yang pertama adalah tulis kembali negatifnya di sini, kemudian setengahnya cari dari cos, setengah cari dari cos. Oh, ternyata 60, jadi tulis negatif cos 60. Kemudian kita lakukan pengotretan, kotret di sini, negatif cos 60 sama dengan cos berapa ya? Ini perbandingannya. Kenapa? Karena kita mau ngambilnya yang kuadran 2. Kuadran 2 itu perbandingannya adalah 180 dikurangi alfa. Jadi 180 dikurangi dengan alfa sama dengan cos. Nah, 180 dikurangi berapa? Pengen jadi 60, ternyata dikuranginya adalah 120. Sehingga negatif cos 60 sama aja dengan cos 120. Jadi kita di sini tuliskan cos X sama dengan cos 120. Nah, kalau sudah seperti ini, ya langkah pengerjaannya sama aja dengan yang sudah-sudah. Jadi X sama dengan 120 ditambah K kali 360 atau X sama dengan negatif 120 ditambah K kali 360. Ketika nilai K-nya sama dengan 0, di sini X-nya adalah 120. Ketika nilai K-nya sama dengan 1, X-nya jelas tidak memenuhi karena lebih dari 360. Yang ini kalau nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 120 ini tidak memenuhi. Kalau nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 360 dikurangi 120 adalah 240. Nah, ini memenuhi. Kalau misalkan nilai K-nya sama dengan 2, berarti X-nya adalah 720 dikurangi ini tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 120,240. Nah, kalau misalkan mau nyoba untuk di kuadran 3 silahkan. Kalau misalkan mau sampai sini aja nggak masalah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini tangen X tambah 60 sama dengan negatif sepertiga akar 3. X-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 360 derajat. Sama seperti yang nomor 1 dan nomor 2, kita harus menentukan dulu di sini kira-kira tangen berapa yang menyebabkan dia nilainya negatif sepertiga akar 3. Nah, kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah kita bikin kotretan dulu ya. Di sebelah sini kita bikin kotretan biar tidak bingung. Nah, negatif sepertiga akar 3 itu berarti, oh maaf, di sini kita tuliskan dulu tangen X ditambah 60 sama dengan negatif. Nah, sepertiga akar 3-nya berapa? Oh, sepertiga akar 3-nya ternyata adalah tangen 30. Nah, kemudian negatif tangen 30 sama dengan, nah, kita tentukan di kuadran 1, 2, 3, 4 nilai tangen yang bernilai negatif itu ada di mana? Oh, ternyata nilai tangen yang bernilai negatif itu ada di kuadran 2 dan juga di kuadran 4 ya. Jadi tangen yang bernilai negatif itu ada di 2 sama ada di 4. Nah, misalkan kita maunya di 2. Nah, berarti kita nanti menggunakan perbandingannya adalah tangen 180 dikurangi dengan alfa sama dengan tangen 180 dikurangi berapa? Pengen jadi 30, berarti dikuranginya adalah 150. Sama aja dengan tangen 150. Jadi negatif tangen 30 sama aja dengan tangen 150. Nah, di sininya jadi tangen X ditambah dengan 60 sama aja dengan tangen 150. Nah, berarti kita bikin himpunan penyelesaiannya. Oh iya, karena tangen berarti dia hanya punya satu himpunan penyelesaian. Berarti X ditambah 60 sama dengan 150 ditambah K kali 180 derajat. Selanjutnya adalah si 60-nya itu pindah ruas dulu ke sebelah kanan supaya dia menjadi X sama dengan. Jadi X sama dengan 150 dikurangi dengan 60 ditambah K kali 180 derajat. Jadi X sama dengan 150 dikurangi 60 adalah 90 ditambah K kali 180 derajat.
Kemudian kita penentuan nilai K. Ketika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 90. Ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 270. Ketika nilai K-nya sama dengan 2, berarti X-nya adalah tidak memenuhi karena lebih dari 360. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 90,270 derajat. Sekarang kita sudah belajar tentang persamaan trigonometri lanjutan dengan menggunakan sudut istimewa dan juga kuadran. Besar harapan saya semoga kalian bisa mempelajari materi yang sudah dibahas ini. Jangan lupa dicatat dulu di buku catatan materinya, kemudian kalian nanti kerjakan tugasnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan komen dan tekan tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan informasi atau berita-berita atau materi-materi yang sudah dibahas oleh saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.